Welcome to the Base Face Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Rosalia Faisal dengan NIM 1050 61102724. Saya merupakan mahasiswi program studi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, adapun tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, kajian kurikulum dan pengembangan bahan ajar di sekolah dasar. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Ratnawati SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dimensi kurikulum, komponen kurikulum, bagaimana menyusun dan mengembangkan kurikulum, serta pihak-pihak yang terkait dalam tahapan penyusunan kurikulum itu sendiri. Pembahasan yang pertama yaitu dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai ide. Kurikulum sebagai ide merujuk pada konsep dan gagasan dasar yang mendasari pendidikan. Kurikulum sebagai ide mencakup filosofi pendidikan, tujuan pembelajaran, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada siswa. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis adalah dokumen formal yang merinci tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi yang akan digunakan. Rencana ini berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum sebagai suatu kegiatan mencakup semua aktivitas belajar yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Kurikulum sebagai suatu kegiatan termasuk pengajaran, pembelajaran, interaksi sosial, dan pengalaman praktis yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai hasil belajar mengacu pada kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pendidikan. Kurikulum sebagai hasil belajar mencakup indikator keberhasilan yang dapat diukur melalui evaluasi. Yang kelima yaitu kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu mempelajari teori dan praktek pengembangan kurikulum itu sendiri. Kurikulum sebagai disiplin ilmu mencakup analisis tentang bagaimana kurikulum itu dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks pendidikan. Yang keenam yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem menekankan interaksi antara berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Sistem ini berfungsi untuk menciptakan belajar yang efektif, di mana setiap elemen saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan memahami berbagai dimensi ini, pendidik dapat merancang pelaksanaan dan melaksanakan kurikulum yang melebihi komprehensif dan efektif. Bahasan yang kedua yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian yaitu tujuan. Tujuan pendidikan adalah sasaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Tujuan ini menjelaskan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Adapun cara merumuskan tujuan yaitu yang pertama spesifik, yaitu tujuan harus jelas dan terfokus. Yang kedua terukur, yaitu dapat diukur melalui penilaian. Yang ketiga relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pendidikan. Yang keempat waktu, yaitu menetapkan jangka waktu pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu isi materi. Materi pembelajaran adalah konten atau bahan ajar yang akan dipelajari oleh siswa, di mana materi ini mencakup fakta, konsep, dan keterampilan yang relevan dengan tujuan pendidikan. Adapun cara merumuskan materi yaitu yang pertama relevansi, yaitu memastikan materi sesuai dengan tujuan dan konteks siswa. Yang kedua struktur, yaitu mengorganisasi materi secara sistematis dari yang sederhana ke kompleks. Yang ketiga yaitu variasi, yaitu menggunakan berbagai sumber dan jenis materi untuk meningkatkan minat siswa. Yang ketiga, strategi pelaksanaan proses belajar mengajar.
di mana strategi ini mencakup metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai materi pembelajaran dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Adapun cara merumuskan strategi pelaksanaan proses belajar mengajar yaitu yang pertama pemilihan metode, di mana memilih metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi. Yang kedua, interaktif, yaitu mengutamakan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, adaptif, yaitu menyesuaikan strategi dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah proses pengukuran untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Ini mencakup penilaian formatif dan sumatif. Adapun cara merumuskan evaluasi yaitu yang pertama kriteria jelas, yaitu menetapkan kriteria yang jelas untuk penilaian. Yang kedua, beragam mode, yaitu menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes proyek, observasi untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Yang ketiga, umpan balik, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk perbaikan. Dengan memahami dan merumuskan komponen-komponen kurikulum ini, pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan terarah. Bahasan yang ketiga yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama yaitu pemerintah, yaitu melalui Kementerian Pendidikan, menetapkan kebijakan dan standar pendidikan yang harus diikuti. Mereka juga memberikan pedoman dan dukungan dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua yaitu pendidik atau guru. Guru berperan penting dalam penyusunan kurikulum karena mereka memiliki pengalaman langsung dalam proses pembelajaran. Masukan dari guru membantu memastikan bahwa kurikulum relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik. Yang ketiga yaitu siswa. Siswa adalah penerima manfaat utama dari kurikulum. Umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka sangat penting untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Yang keempat yaitu orang tua. Orang tua berkontribusi dalam penyusunan kurikulum dengan memberikan perspektif tentang kebutuhan dan harapan mereka terhadap pendidikan anak. Keterlibatan orang tua dapat meningkatkan dukungan terhadap kurikulum yang diterapkan. Yang kelima yaitu akademisi dan peneliti. Ahli pendidikan, akademisi, dan peneliti memberikan analisis dan rekomendasi berdasarkan studi dan riset terkini. Mereka membantu dalam merumuskan teori-teori yang mendasari kurikulum dan evaluasi efektivitasnya. Yang keenam yaitu masyarakat. Masyarakat termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal yang dapat memberikan input mengenai kebutuhan pendidikan yang spesifik. Keterlibatan masyarakat membantu memastikan bahwa kurikulum relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat. Yang ketujuh yaitu pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum yang terdiri dari berbagai ahli bertugas untuk merancang dan menyusun kurikulum berdasarkan masukan dari semua pihak terkait. Mereka memastikan bahwa semua elemen kurikulum terintegrasi dengan baik. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak ini, penyusunan kurikulum dapat dilakukan secara holistik sehingga hasilnya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.